Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhidan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam tasliman mazidan. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian Masjid Az-Zaini yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan ini saya baru menginjakan kaki di masjid ini. Kalau lewat mah sering ya kesini. Kan di sana ada tempat belanja, itu promosi di sana. Saya suka belanja tuh di sana. Jadi baru tahu kalau ini ada masjid masuk ke sini. Jadi dekat sekali. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan qudrah dan iradahnya saya bisa duduk di hadapan Bapak Ibu sekalian di sini. Dan ini adalah merupakan perkara yang telah dituliskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kita berkumpul di sini di dalam rangka mengamalkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Apabila kalian melewati riyadul jannah, taman-taman surga, farta'u, maka singgahlah. Kemudian apa yang disebut dengan riyadul jannah, taman-taman surga itu? Jawab Nabi adalah khilaqud dzikr, yaitu halaqah dzikir. Halaqah dzikir itu apa? Apakah ada apa ini? Halaqah dzikir itu apa? Apakah orang berhalaqah lantas membaca zikir bersama-sama, baca zikir ini sekian kali, baca zikir ini sekian kali, baca zikir ini sekian kali? Apakah itu yang dimaksud? Dikatakan kepada Imam Al-Ata, qultu lil Ata, berkata kepada Al-Ata, ma majlisud dzikr, ma halaqatul dzikr, majelis zikir itu apa? Qala, jawab Imam Al-Ata, majalisul halali wal haram, majelis yang dibahas di sana perkara yang halal dan yang haram. Bagaimana transaksi halal, yang ini haram. Allah menghalalkan jual beli, Allah mengharamkan riba. Begini caranya,
begini tata caranya. Itu dibahas di mana? Di majelis zikir, yakni majelis ilmu berarti, ya. Kaifa nusalli kaifa nasum, bagaimana kita sholat, tata cara sholat, bagaimana tata cara saum. Berarti itu pengajian apa Pak? Pengajian fikih gitu ya, fikih ibadah. Kaifa nanqih wa kaifa tanqih wa tuqalla, bagaimana menikah dan bagaimana mentalak, ya. Itu fikih apa Pak? Fikih munakaha, atau juga fikih muamalah. Muamalah terbagi dua, ada muamalah maliyah, ada muamalah badaniyah. Muamalah maliyah adalah muamalah jual beli harta, badaniyah adalah nikah, bagaimana tolak. Kan ini perlu diilmui. Jangan-jangan apa yang kita lakukan itu salah, atau tidak sadar kita telah mentalak istri kita karena ucapan kita dan sebagainya. Watabi watashtari, engkau juga berjual dan engkau adalah membeli. Jadi disimpulkan bahwasanya Riyadul Jannah adalah majelis ilmu. Majelisnya bisa dilaksanakan di masjid seperti Masjid Az-Zaini ini, dan ini adalah seabdal-abdal tempat majelis ilmu, karena tidaklah seseorang berkumpul di masjid atau di rumah-rumah Allah Subhanahu wa ta'ala yatadarasu bainahum, yang saling bermudarasah di antara mereka, illa haffathumul malaikah, kecuali bahwasanya malaikat itu berkumpul mengepakkan sayap-sayapnya, ya. Wa ghasyiyatuhumul wa ghasyiyatuhumus sakinah, dan sakinah juga ketenangan turun di hadapan mereka, sehingga di majelis ilmu Pak Ibu tenang gitu ya, sakinah ya. Berbeda kalau di rumah gitu, kalau apalagi rumahnya nggak jarang dibacakan ayat-ayat Allah, riweuh, pusing ya, segala macam piamakeun teh seueur kan gitu ya. Wa dzakarallahu fiman indah, dan Allah menyebut-nyebut mereka fiman indah pada sekitar Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, masih mengenai keutamaan majelis ilmu atau majelis zikir. Dalam riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia berkata, beliau bersabda, inna lillahi malaikatan sayyaratan fudala. Hadis ini terdapat di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Biasanya tiap masjid itu ada ya. Ada di sini? Ada ya. Hadis ini terdapat di dalam kitab Riyadhus Shalihin, bab fadlu hilaqil dzikir, bab halaqah dzikir. Mau buka silahkan, bab fadlu hilaqil dzikir. Diulang lagi, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna lillahi malaikatan sayyaratan, sesungguhnya Allah mempunyai malaikat yang sayyaratan, yang terbang berputar-putar ya, seperti sayyarah. Bagi yang belajar bahasa Arab, apa sayyarah?
mobil, kendaraan disebut sayyarah. Ya begitulah keadaan mobil ya, berputar-putar mengelilingi. Malaikat mah di atas ya, dia ke atas mengelilingi, terbang mereka karena malaikat itu bersayap ya. Sayyaratan fudala'a, malaikat yang berputar-putar, fudala'a yang malaikat-malaikat yang mulia, malaikat-malaikat mulia. Yatatabba'una majalisa dzikri, kerjaan mereka malaikat tersebut adalah mencari-cari majelis zikir. Apa majelis zikir tadi? Majelis ilmu. Kan tadi sudah dicari, udah dikasih di awal. Ya. Mencari, berterbangan, mengelilingi, mencari gitu ya, di bawah ada majelis zikir atau tidak. فَإِذَا وَجَدُوا مَجْلِسًا فِيهِ ذِكْرٌ, maka apabila mereka mendapatkan majelis yang di sana ada zikir ya, yang di sana ada zikir. Zikir itu adalah al-ilmu. Di sana di majelis tersebut ada ilmu, karena afdhalul dzikri al-ilmu. Seafdal zikir adalah ilmu ya. Karena tidak ada sesuatu yang bisa mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali ilmu. Wa afdalul majlis, dan seafdalnya majlis, majalisul dzikri, yaitu majalisul ilmi. Maka tatkala mereka mendapatkan satu majlis yang di sana ada zikir yaitu ilmu, qa'adu ma'ahum, mereka duduk bersama mereka. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun di Masjid Az-Zaini ini cuman beberapa ya yang hadir gitu ya, ada belum 50 bapak-bapak anak jika namanya gitu ya. Tapi malaikat yang tak kasat mata itu turun bersama kita ya, turun bersama kita, duduk bersama kita. Qa'adu ma'ahum, ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa habba ba'duhum ba'dan bi ajnihatihim, dan mengepakkan sayap-sayap mereka, sebagian yang satu sebagian yang lain. Habba ba'duhum ala ba'din itu malaikat satu dengan yang lainnya itu duduk atau berdiri di punggung-punggung mereka, di atas sayap-sayap mereka, terus ke atas gitu, hatta yamla'u ma bainahum wa bainas sama'id dunya, hingga memenuhi di antara mereka dan antara langit dan langit dunia, antara langit dunia penuh gitu, terus ke atas. Itulah sepanjang apa? Sepanjang majelis ilmu itu dilakukan, dijalankan, maka sepanjang itu pula malaikat berkeliling dan membuka sayap-sayap mereka. Dan kenapa mereka melakukan seperti itu? Bastul janah mereka itu dikarenakan mereka itu menghormati majelis ilmu ya, dikarenakan mereka itu menghormati majelis ilmu. Fa idza tafarraqu, maka tatkala mereka berpisah, artinya pengajian itu sudah beres. Fa idza tafarraqu araju wa sa'idu ila samai. Araju, mereka itu naik ya, araju mi'raj ya, naik. Wa sa'idu juga naik, ila samai, ke langit. Mereka terbang lagilah ke langit. Yang tadinya bersama, duduk bersama dan membukakan sayapnya sampai juga bertumpuk-tumpuk di antara mereka sampai memenuhi langit dunia.
Naiklah mereka terbang ke Allah Subhanahu wa ta'ala, fayas'aluhumullahu. Lantas Allah bertanya kepada mereka. Allah bertanya kepada mereka, wa huwa a'lamu, dan Allah itu juga lebih mengetahui. Tetapi kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala bertanya padahal Allah Subhanahu wa ta'ala Maha mengetahui? Tahu enggak malaikat itu pada turun? Tahu enggak Allah? Tahu. Tahu enggak apa yang kita lakukan? Tahu. Tidak ada yang tersembunyi dari Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Apa-apa yang dilakukan oleh kita, bahkan apa yang terbersit oleh kita pun, ya, diketahui. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala bertanya, tapi di sini tentunya ada hikmah di antara pertanyaan yang dikemukakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada para malaikat itu. Kata Allah, min aina ji'tum, dari mana kalian datang? Fayaqulun, maka para malaikat itu menjawab, ji'na min indi ibadin laka fil ardi, kami datang dari sisi hamba-hambamu di bumi. Yusabbihunaka wa yukabbirunaka wa yuhallilunaka. Mereka itu bertasbih, mereka itu bertakbir, mereka itu bertahlil, wa yahmidunaka dan wa yahmadunaka, dan mereka itu bertahmid. Jadi walaupun bapak-bapak, ibu-ibu sekalian hadir di majelis ilmu ini, ada enggak di antara bapak-bapak yang yang bertasbih di sini, bertahlil di sini ketika pengajian itu dilaksanakan? Tidak ada. Tapi dihukumi oleh malaikat seperti yang selalu bertasbih, bertakbir, bertahlil, mengucapkan la ilaha illallah, dan juga bertahmid, ya. Dan juga bertahmid. Kenapa? Karena kita ini adalah sedang berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Dan setiap anggota-anggota badan kita mempunyai zikir masing-masing. Ya, kata Imam An-Nawawi, adzikru bil ainain, zikir dengan kedua mata kita berzikir. Zikir dengan kedua mata adalah al-buka'u min khasyatillah. Tatkala seseorang itu menangis karena takut kepada Allah, ya, dan momen itu lebih akan kita rasakan bila kita bangun di malam, di penghujung malam, kemudian kita bangun sendiri, kemudian bermunajat kepada Allah, sholat, kemudian merenungi dosa-dosa yang telah dilakukan oleh kita, maka nyurucun dah cimata teh. Dah biasa-biasa mah hese, ya, biasa-biasa. Ketika air mata kita, ya, berderai air mata karena takut terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala atas dosa-dosa yang telah kita lakukan, dan gak tahu kita itu apakah dosa-dosa itu akan dihapuskan oleh Allah atau tidak. Da amal oge sakia ayana nyapanya, ya, dosa terus-terusan. Nah, ketika itu maka kita berzikir dengan kedua mata. Wa dzikru bil udhunain, dan zikir dengan kedua telinga, yaitu apa? Al isgha ila kalamillah, yaitu memperhatikan, mendengar, manco cek orang Sunda mah, kepada kalam Allah. Seperti di majelis ini bapak-bapak ngaregepkeun gitu, ya, kalam-kalam Allah atau hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga penerangan-penerangan dari para ulama dalam
hadis-hadis tersebut, dalam ayat-ayat tersebut, maka bapak ibu telah sedang berzikir kepada Allah dengan apa? Dengan telinga, ya. Wa dzikru bil yadi, dan zikir dengan tangan gimana? Zikir dengan tangan. Tangan ada zikirnya. Zikir dengan tangan adalah al-i'ta bis sadaqati wal infaq. Memberikan sedekah, infak, ya. Ada kenceleng di Masjid Az-Zaini, ya. Ada santunan ke fakir miskin, anak yatim, atau peminta-minta yang kelihatan layak untuk kita berikan, maka itu telah kita berzikir dengan tangan. Wa dzikri birijli, dan zikir dengan kaki bagaimana? Zikir dengan kaki ayamshi ila amakinit thayyibah, yaitu berjalan ke tempat-tempat yang baik. Ini adalah tempat yang baik, ya. Mau sholat berjamaah, mau majelis ilmu, mau ke tempat-tempat yang baik-baik yang lainnya, ketika kita melangkah, maka itu adalah telah berzikir. Jadi zikir itu luas, tapi yang kita mindset kita di dalam otak-otak kita, zikir itu gimana? Tatkala mengucapkan astagfirullah, Allahu akbar, la ilaha illallah, dan kalimah-kalimah thayyibah yang lain. Zikir itu adalah luas, ya, adalah luas. Bahkan seorang, dikatakan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang suami yang bangun di malam hari, ya, bangun di malam hari, kemudian mengambil air wudhu, kemudian dia sholat, ya. Setelah dia itu sholat, itu kembali ke kamarnya dan melihat istrinya masih tidur, maka kemudian membangunkannya, ya, itu kategori adalah adzakirin, orang-orang yang selalu berzikir. Atau sebaliknya, dan mungkin ini kebanyakan perempuan yang itu karena bapak-bapak capeknya gitu, ya, jarang berenang, ya. Ibu-ibu, ya, yang bangun di malam hari, maklum loba pikiran, ya, kebangun gitu, ya. Daripada mikiran lain-lain, wudhu, sholat, balik dari ke kamar, kemudian membangunkan suaminya, yaitu dengan mencipratkan air ke sedikit lah yang diseblok, ya. Karena susah beneran bangun, begitu kan. Cipratan kasih sayang itu kategorinya adzakirat, wanita-wanita yang selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi zikir ini luas. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, dalam al-isgha, mata melihat, telinga mancok ngadangukeun, eta kategorinya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tidak terpuji. Dan saya lagi bicara seperti ini, bapak kalah maca Al-Qur'an ditarikeun, eta berzikir henteu ngaganggu jamaah lain oge narempokkeun tanya. Dan ada kadang-kadang di suatu masjid ada pak yang seperti itu, mau ngaji nama kalaka di juru begitu maca Al-Qur'an atau kaganggu itu bukan kategori amalan yang bagus, ya. Jadi kita sedang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yas'alunaka, dan mereka itu bertanya kepadamu. Mereka itu bukan bertanya, maaf. Wa yas'alunaka, dan mereka itu meminta kepadamu. Di sini lafaz meminta maksudnya adalah berdoa. Maksudnya adalah berdoa. Dan doa, ya, doa itu terbagi dua. Doa itu terbagi dua. Ada yang dinamakan doa ibadah, ada yang dinamakan doa masalah. Ada apa, Bu? Doa dibagi dua, doa ibadah, doa masalah.
Apa yang dimaksud doa ibadah? Ongkoh doa tapi ibadah. Kieu weh hilangkeun doana. Doa ibadah teh ya. Gitu ya. Ibadah teh ya. Doa masalah apa? Doa permintaan. Ya. Doa permintaan ya yang biasa kita sebut dengan doa. Ada seseorang yang kesusahan, kesulitan hidupnya, sok ngadoa. Nah, itu disebut doa ibadah. Ya, doa masalah, doa permintaan. Ada orang kesusahan, sok minta kepada Allah, minta rizki kepada Allah, minta dilancarkan urusan, itu adalah doa masalah. Jadi yas'alunaka, mereka itu bertanya kepadamu, itu adalah doa. Doa di sini doa ibadah, doa masalah. Lagi apa namanya? Lagi hadir di majelis ilmu, doa ibadah, doa masalah. Doa bapak-bapak, ibu-ibu di dieu nuju ngadangukeun pangawasan atau hantem tiap tadi ngadoa, ya Allah beri rizki lah aku. Hah? Gimana? Berarti doa apa? Doa ibadah. Berarti doa ibadah. Doa ibadah itu permintaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi tidak diucapkan dengan lisan kita, diucapkannya oleh raga kita yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh ya, contoh diantara ibadah kita, berapa bulan lagi kita akan sampai kepada bulan Ramadan, bulan Saum. Berapa? Aya 4 bulan deh. Ya, aya? Ada ya. Saum itu kategorinya ibadah, dan saum itu adalah doa ibadah. Kenapa? Karena dengan saum orang tersebut sama dengan meminta diampuni dosa-dosa. Betul enggak? Apa? Karena hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Barang siapa yang saum Ramadan karena iman dan ihtisab, mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi, akan diampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Dengan saum berarti sepanjang saum itu sama dengan orang itu, ya Allah ampunilah aku, ya Allah ampunilah aku. Tapi ngucapkeunana kunaon? Raga kita yang meminta ya. Dengan saum juga sama dengan meminta dimasukkan ke surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis Abu Umamah dikatakan, ya Rasulullah, akhbirni bi amalin yudhilunil jannah, kabarkanlah kepadaku suatu amalan yang memasukkan aku ke surga. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, alaika bisaum, hendaklah engkau itu banyak saum ya. Fa innahu la idlalahu, karena sesungguhnya saum itu tidak ada bandingannya. Tidak ada bandingannya dibandingkan dibandingkan ibadah-ibadah yang lain. Tidak ada bandingannya, karena ada kesabaran di atas ketaatan, kesabaran di atas menjauhi kemaksiatan, kesabaran menghadapi takdir Allah Subhanahu wa ta'ala yang perih. Di antaranya ya, la idlalahu, berarti seseorang yang saum itu sama dengan minta, sepanjang saumnya itu sama dengan meminta dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan saum juga sama dengan meminta dijauhkan dari neraka. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, man shoma yauman fi sabilillah, barang siapa yang saum 1 hari saja di jalan Allah, ba'adallahu wajhahu aninari sab'ina hariban, Allah menjauhkan wajahnya dari neraka sab'una hariban, sejauh perjalanan 70 musim, 70 tahun. Ti dieu ka mana Pak? Tah urang teh dijauhkeun
kana neraka disebabkan saum. Lain ali disebut wajah teh, lain wajah nawungku tak asup neraka, tapi seluruhnya maksudnya kan seperti itu. Jadi dengan saum sama dengan apa Pak? Sama dengan meminta kepada Allah diampuni dosa, dimasukkan ke surga dan dijauhkan dari neraka. Juga ibadah yang lain, contohnya adalah sholat rawatib, ya, sholat rawatib, ya. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, barang siapa yang sholat, man shalla isnatai asrata rakaatan, barang siapa yang sholat 12 rakaat, 12 rakaat ini sholat rawatib, ya, sholat rawatib fi yaumin wa lailatin, dalam sehari semalam, banallahu bihinna baitan fil jannah, Allah akan bangunkan satu rumah di surga, satu villa di surga. Surga itu seluas langit dan bumi. Masuk surganya seseorang dengan kalimat la ilaha illallah dengan murni, tidak bercampur dengan kesyirikan. Itu kunci masuk surga. Fasilitas-fasilitas di surga yaitu amalan-amalan wajib dan amalan-amalan yang sunnah. Orang yang melaksanakan sholat 12 rakaat rawatib dalam sehari semalam, 12 rakaat teh gimana? 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, genep tah. Kemudian maghrib, ba'da maghrib 2 rakaat 8, ba'da isya 2 rakaat 10, qabla subuh 2 rakaat jadi 12. Eta teh anu muakadna, yang ditekankannya. Ada enggak qabla maghrib? Ada, tapi goyer muakad, bagi yang mau mangga. Ada enggak 2 rakaat sebelum isya? Ada, tapi goyer muakad, berdasarkan hadis yang umum, bainal adana ini sholatun, antara 2 adzan itu ada sholat, antara adzan dan iqamah itu ada sholat. Bahkan 4 rakaat sebelum asar juga adalah ada, tetapi tidak muakkadah, tidak ditekankan. Yang ditekankan kan yang itu, ya. Jadi di dalam hadisnya lain, man hafadha ala arba'i raka'atin qabla dhuhri, barang siapa yang menjaga 4 rakaat sebelum duhur, bahkan wa arba'a ba'daha, dan 4 rakaat setelahnya, harama alaihin nar, hurrima alaihin nas, maka diharamkan baginya neraka. Jadi yang ketika orang itu sholat yang 4 rakaat tersebut sama dengan meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dijauhkan dari neraka. Orang yang melakukan sholat 12 rakaat minimalnya dalam sehari semalam, maka dibangunkan rumah di surga, ya. Berarti anu tara sholat rawatibah itu dibangunkan rumah, ya, di amalan lain merenang kan seperti itu, ya. Karena ini adalah merupakan fasilitas di surga. Dan hadis lain mengatakan, alaika bikasratis sujud lillahi, hendaklah kalian banyak sujud kepada Allah, fa innaka la tasjudu lillahi sajdatan, karena sesungguhnya seorang itu tidak sujud kepada Allah 1 kali sujud saja, illa rafa'akallahu, kecuali Allah mengangkatmu dengan sujud dengan sujud tersebut darajatan 1 derajat. Setiap sujud itu terangkat derajatnya, wa khatta anka bihati'ah, dan juga dihapuskan satu kesalahan, satu dosa. Jadi orang teh harus memperbanyak salat, ya, sunat geus puguh yang wajib nama, ya, seperti itu. Jadi ini adalah merupakan doa ibadah. Begitu juga apa-apa yang kita lakukan sekarang ini, yaitu di majelis ilmu, sama dengan meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dimasukkan ke surga. Kenapa? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yatamisu fihi ilman sahalallahu tariqan
ilal jannah. Barang siapa yang meniti jalan yaltamisu fihi ilman, mencari ilmu di sananya itu, ya tamis itu mencari dari atasan dari bawah ke atas, artinya mengambil faidah, ya, mengambil faidah ilmu kepada orang yang berilmu. Sahalallahu thariqan ila jannah, maka Allah mudahkan baginya surga, ya, baginya surga. Jadi dengan thalabul ilmi juga sama dengan meminta surga, minta dijauhkan dari neraka. Lantas dilanjutkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Allah, wa madza yas'aluni. Lantas apa yang mereka minta dariku itu? Ya. Padahal mereka itu sedang apa? Sedang ada di majelis ilmu yang tadi itu. Qalu, kata para malaikat, yas'alunaka jannataka. Mereka itu sedang meminta surgamu. Mereka itu meminta surgamu, yaitu dengan majelis ilmu sama dengan meminta surga. Qala, kata Allah, wa hal ra'au jannati. Apakah mereka itu telah melihat surgaku? Qalu, kata malaikat, ya la ay rabbi, belum wahai Rabbku, ya. Qala, kata Allah, fa kaifa law ra'au jannati. Maka bagaimana kalau mereka itu melihat surgaku? Kita walaupun belum melihat surganya Allah Subhanahu wa taala, tapi kita sering mendengar ayat-ayat Al-Qur'an kenikmatan-kenikmatan di surga. Hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kenikmatan surga melalui lisan orang-orang yang berilmu, melalui lisan para asatidz, para ajengan, para kiai yang berilmu tersebut, maka kita itu seakan-akan gimana kabita gitu kan, untuk bisa masuk ke surga tersebut, padahal belum memasuki. Maka kata Allah, wa kaifa law ra'au jannati, maka bagaimana kalau mereka melihat surgaku? Qalu, malaikat mengatakan di dalam riwayat lain, ya, law annahum ra'auha kanu ashadda 'alaiha hirsan wa ashadda laha talaban wa a'dama fiha raghbatan. Kalaulah mereka melihatnya, mereka itu bakal sangat semangat. Hirs itu semangat sekali, ya. Kalaulah mereka itu melihat surga, maka pasti akan sangat semangat. Belum juga melihat, hanya mendengar saja, ini kita semangat. Segala macam dilakukan demi surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan itu apakah boleh? Apakah tidak boleh? Melakukan ibadah untuk surga boleh enggak? Boleh. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala yang menjanjikan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga yang menjanjikan, boleh seperti itu. Jadi jangan seperti yang sok gitu, ya. Ada yang mengatakan bila jangan beribadah seperti tukang dagang. Kenapa? Melakukan ini karena hayang ayah balasannya. Bukan, ini mah karena Allah dan Rasulnya juga menjanjikan seperti itu, boleh, ya. Ini sebagai motivasi. Wa asyaddalah talaban, dan akan sangat banyak meminta. Kabita pisan kalau udah lihat surga. Kenapa? Karena surga dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mala ainun ra'at, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, mala ainun ra'at wala udunun sami'at wala aklun tasawwar wala khatara ala qalbil bashar. Surga itu kenikmatannya dan keindahannya tidak pernah terlihat oleh mata. Kalau kita melihat sesuatu yang sangat indah dan kita terpukau dengan keindahan tersebut, maka surga itu lebih lagi, ya, daripada apa yang kita lihat. Dan kalau kita mendengar ada sesuatu yang paling yang indah kita mendengarnya, maka surga itu lebih indah lagi.
wala khatar ala qalbin basar, dan suatu keindahan yang tak pernah terbersit. Bila seseorang itu berimajinasi, namanya keindahan itu begini gitu ya, dan belum ada di dunia, maka surga adalah belum pernah terbersit oleh dalam pikiran manusia. Yas'alunaka jannataka wa asyadda talaban wa a'zama fiha raghbatan, dan sangat ingin tentunya kalau melihat surga itu. Kemudian kata para malaikat, wa yastajirunaka, dan mereka itu juga meminta perlindungan kepadamu. Kata Allah, wa mimma yastajirunani, dari apa mereka meminta perlindungan dariku? Qalu, mereka menjawab, kata malaikat, min narika ya Rabbi, mereka itu minta perlindungan dari nerakamu wahai Rabbku. Ya. Kata Allah, wahal ora'au nari, apakah mereka sudah melihat nerakaku? Jawab mereka, qalu la, mereka belum pernah melihat. Walaupun kita belum melihat neraka, tetapi kita sering mendengar dari ayat-ayat Allah dan juga hadis-hadis Rasulullah yang disampaikan oleh orang-orang yang berilmu kepada kita, penerangan-penerangan mereka. Maka begitu takutnya kita dengan dahsyatnya siksaan neraka tersebut, ya. Bagaimana kalau kita melihat langsung kedahsyatan siksanya tersebut? Maka kalau mereka melihat, bagaimana kalau mereka melihatnya? Kata malaikat, law ra'auha kanu asyadda minha firaran, kalaulah mereka melihatnya, tentu mereka akan sangat lari jauh dari neraka tersebut. Wa asyadda laha makhofatan, dan sangat takut kepada neraka tersebut, ya. Nah, ini percakapan malaikat Allah dengan malaikat. Kemudian kata malaikat, apa yang dilakukan hamba-hamba tersebut adalah tadi meminta surga, kemudian minta dijauhkan dari neraka. Qalu, mereka juga para malaikat mengatakan, wa yastaghfirunaka, dan mereka pun beristighfar kepadamu, meminta ampun kepadamu, meminta ampun kepadamu. Jadi apa-apa yang dilakukan oleh orang-orang yang hadir di majelis zikir, yakni majelis ilmu, yaitu apa? Meminta surga, meminta dijauhkan dari neraka, dan minta diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal yang kita lakukan di majelis ilmu apa? Mendengarkan, melihat, mencatat mungkin dan sebagainya, tapi itu kategorinya demikian yang dilaporkan oleh malaikat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fayaqulu, maka Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, qad ghafartu lahum, sungguh aku telah mengampuni kepada mereka. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, aku telah mengampuni kepada mereka. Dikarenakan apa? Dikarenakan hadir di majelis ilmu tersebut. Wa a'taitu ma sa'alu, dan wa a'taituhu ma sa'alu, dan pasti aku akan memberikan apa-apa yang mereka minta, yaitu minta surga, aku akan berikan, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ajartuhu mimma stajaru, dan aku akan melindungi mereka dari apa-apa yang mereka minta perlindungan. Jadi orang-orang yang hadir di majelis ilmu akan dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di neraka. Kemudian malaikat mengatakan di akhir dari percakapan ini, kata malaikat, Rabbi fihim fulanun abdun khatta'un, ya Rabbku, di antara mereka itu yang hadir di majelis ilmu ada abdun khatta'un, ada hamba yang khata', yang banyak dosa, bukan khoti tapi khata', ya. Jadi isimnya itu
yang menunjukkan sangat gitu ya, Gofar gitu ya, bukan Gofir tapi Gofar, yang sangat banyak mengampuninya. Jadi gitu, seperti itu ya. Khoto, yang banyak dosanya. Ada fulanun abdun khoto, ada seorang hamba yang khotoun, yang banyak dosanya. Innama marra fajalas sama'ahum, hanyalah dia itu lewat lantas duduklah bersama mereka. Bukan yang tahu diumumkan di Masjid Az-Zaini nanti hari Ahad tanggal berapa ini? Tanggal 19 Oktober akan ada pengajian. Oh ya, hadir, udah direncanakan mereka. Ada yang melihat pamflet dan poster itu mas sengaja datang itu ya, sebenarnya diliburkan. Yang biasanya jualan, jualan teh sampai asar we abi bade ngaos kan, seperti itu. Ada yang punya urusan menyengaja, bapak-bapak ini ada menjaga. Ada orang yang dia itu innama maro, hanyalah melewat saja. Mungkin tukang cuanki merenya gitu ya, gitu ya. Naon tuh ayah rame-rame di Masjid Az-Zaini gitu ya, ngarumpul gitu, lewat teh duduk we bersama kita itu. Misalkan ada orang seperti itu, niat asana mah ikut-ikutan bari eta teh hamba itu teh berdosa gitu, loba dosana teh fajalah sama aku. Bagaimana nih dengan si fulan itu? Kalau ada ya yang seperti itu, dan biasanya selalu ada. Fayaqul, maka kata Allah, walahu ghafartu, bagi dia pun aku ampuni. Bagi dia yang dia itu tidak berencana, hanya lewat saja, ikut-ikutan saja duduk, bagi dia juga aku akan ampuni. Humul qaumu la yasqa bihim jalisuhum, mereka itu adalah kaum. Nah ini bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir di sini adalah suatu kaum la yasqa bihim jalisuhum, yang teman-teman duduknya itu tidak terganggu dengan kita gitu. Da orang ahli pengajian mah teman teh moal kaganggu kedahna mah ya, tara ngagibahan ya, tara ngadzoliman, dah kan terang dosanya gibah, dah terang kan dosana zalim. Jadi humul qaumu la yasqa jalisuhum, yang yang teman duduknya tidak menderita dengan kaum tersebut. Demikian bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang bisa disampaikan pada kesempatan sore ini sebagai motivasi bagi bapak ibu sekalian untuk lebih rajin. Saya juga mendengar di Az-Zaini ini penuh dengan pengajian ya. Jadi semoga lebih rajin lagi tatkala kita mendengar hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tuh di belakang juga kajian rutin bulanan Majelis Islam Sabil, kan berarti ayat pengajian ya, seperti itu.